Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ribat dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun sahabat Ribat yang ada di Nusantara, di beberapa negara, kita bertemu kembali pada satu konten yang baru dari Ribat yang diberi nama Kajian Akidah Filsafat. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita penghulu sekalian alam, Nabiullah Muhammad SAW. Kepada kami, Direktur Program dari Ribat Nuraniyah Hasimiyah, Buya Eduardo Yamat berpesan akan membuat satu konten lagi yang sebelumnya sahabat telah dikunjungi dengan ngopi namanya, ngobrol pintar arah sufi, kemudian hadir lagi mana dalilnya yang diampu oleh Buya Yunal Isra, dan kali ini kami hadir lagi buat sahabat semua dengan nama Kasaf, Kajian Akidah Filsafat. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita guru mulia kita yang kita hormati dan kita cintai, Al-Mukarram Abuya Dr. Ar-Razi Hashim M.A. Hum. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Sahabat, pada konten kali ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu tentang kajian akidah filsafat, maka kita akan berbicara seputar filsafat, akidah, dan ilmu kalam. Oleh sebab itu, sedikit sebagai pengantar, berangkat dari selama ini sebagian masyarakat berpendapat, bahkan mengeluarkan kata-kata, apa sih pentingnya belajar filsafat? Kemudian, apakah filsafat itu tidak akan membuat kita sesat, bahkan gila mungkin? Nah, berangkat dari itu, begitu juga dengan ilmu kalam yang butuh sebenarnya pemikiran-pemikiran ataupun logika-logika dalam rangka lebih meyakini kita kepada keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah sekali lagi kami sampaikan telah berada di samping kami saat ini guru kita Abuya Dr. Ar-Razi Hashim M.A. Itu kira-kira pengantarnya Buya. Nah, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Buya untuk menyampaikan kajian ini. Silakan ya. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala a'lami khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ya alim ilman yanfa'una fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik Buya Mursal dan kawan-kawan semua, sahabat Ribat, ini penting sekali karena sudah banyak pertanyaan masuk kepada kami tentang betulkah filsafat itu haram? Betulkah ilmu kalam itu diharamkan oleh Imam Syafi'i? Betulkah belajar ini semua, belajar tasawuf dan lain sebagainya itu membuat gila dan lain sebagainya? Karena pertanyaan ini sudah mulai serius, maka kita harus jawabnya jangan serius, tapi santai, Ya, seperti kita di kampus biasanya. Dan perlu teman-teman, walaupun ini tidak masuk bagian dari kontennya beliau, tapi saya ingin mengenalkan beliau juga. Ini kakak kelas saya sebenarnya di jurusan Akidah wa Falsafah, ya, di Fakultas Usuluddin. Buya Mursal ini pertama kali ketemu 2004 dan pertanyaan-pertanyaan filosofis, kalami, teologi dan sufistik itu sudah mulai kami tiktokan dari dulu, walaupun TikTok baru muncul belakangan ini ya. Baik, benarkah filsafat itu haram, najis, sesat dan lain sebagainya? Ini pertanyaan sebenarnya sudah dijawab oleh beberapa imam kita ya. Kalau kitab yang ada di depan saya, ini nggak tahu nih, mungkin Dato' Edardo yang naruh ini ya. Ibnu Khaldun termasuk orang yang membatalkan filsafat, tapi telah memberikan solusi. Solusinya adalah ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu filsafat yang sudah disyahadatkan, barangkali begitu, yang sudah disunat. Ya, maka dia menulis satu fasal di sini, Ibtal Falsafah, pembatalan filsafat.
Tapi lain dengan pendahulu dia seperti Ibnu Khaldun, ya. Seperti ini kitab Ibnu Khaldun, seperti Al-Imam Ghazali dan Ibn Rushd yang mereka juga tiktokan walaupun sudah beda alam, sudah beda masa. Ghazali misalnya nulis Tahafut Falasifah. Tapi sebelum nulis Tahafut Kerancuan para Filsuf, dia sudah menulis tentang Dami Filsafat. Dami. Maqasidul Falasifah. Itu Dami, semacam kurikulum daripada filsafat. Maqasidul Falasifah. Jadi dia sebelum mengkritisi, memuji atau mengikuti, dia kemudian memetakan dulu ini barang apa hakikatnya, pangkalnya apa, ujungnya apa, isinya apa. Maka dia nulis Maqasidul Falasifah. Setelah dia nulis Maqasidul Falasifah, maksud-maksud atau dami dari filsafat, dia menulis tentang kerancuan dari 20 yang dia petakan tentang tema-tema falsafah. Dia hanya melanjutkan 3 yang beririsan dengan ilmu kalam teologis. Artinya, Ghazali tidak anti filsafat seperti yang diimajinasikan banyak orang, dan Ghazali tidak patut dijadikan orang yang sebagai hujah bahwa filsafat itu haram. Judulnya apa itu, Buya Mursal? Maqasidul Falasifah. Tahafut Falasifah, bukan falsafah. Apa perbedaan falasifah dengan falsafah? Tahafut Falasifah, kerancuan-kerancuan para filsuf, bukan kerancuan filsafat. Oke. Kita juga boleh nyebut Tahafut Al-Mutakallimin, sudah ada kitabnya baru ditulis. Cuma yang nulis orang anti kalam. Ya. Kita juga boleh buat Tahafut As-Sufi, ya, bukan Tahafut Tasawuf. Tahafut para sufi. Ada sufi yang mungkin yang keliru, yang syatahat barangkali, yang kalimat-kalimatnya nyeleneh, yang lacur spiritual istilahnya. Itu ada, ya. Begitu juga mungkin dalam ilmu mantik. Ibnu Taimiyah nulis Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, ya, penolakan terhadap ahli mantik. Itu ada, ya. Kalau Ghazali dia tidak Ar-Raddu, dia merumuskan ulang sebelumnya. Jadi jauh sebelum Ibnu Taimiyah dan nulis Mi'yarul Ilm. Mi'yarul Ilm itu adalah Isagoji dan ilmu mantik yang ditulis Aristo yang kemudian dia Islamkan. Itu yang saya sebut dia syahadatkan. Ya. Artinya apa? Jika kalau hari ini biar gampang, ini tadi kan yang beratnya. Bank itu dari mana? Buya Marsal. Bank itu orang buatan orang Yahudi di Jerman, toh. Yeah. Sekarang kita menerima dan menjadikannya Islamic Bank. Bank Islam. Mengislamkan. Walaupun sampai hari ini tidak ada kata sepakat tentang apakah benar itu Islami. Itu urusan belakangan. Yang penting sudah ada effort, usaha untuk mewarnainya dengan keislaman. Ya. Atau di masa baginda SAW, dinar dirham. Nabi mengadopsi dinar dirham padahal tadinya orang Arab Badui itu sistemnya barter. Sistem barter, lalu mengadopsi mata uang dinar dirham yang mana dibuat oleh orang asing, yaitu Romawi dan juga Persia. Ya. Oh, ada yang mengatakan, oh ini di Quran. Ya, sebelum Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dinar dirham sudah dipakai. Lalu diadopsi oleh baginda Nabi SAW, lalu diislamkan bukan barangnya. Barang itu sangat netral. Dinar dirham tidak ada agamanya. Ya. Ada agamanya nggak dinar dirham? Duit itu ada agamanya nggak? Enggak. Sama dengan musik, seni itu nggak ada agamanya. Tapi dia diwarnain dengan agama. Maka kemudian ada seni Islam, ada mata uang orang Islam gitu. Coba dolar itu ada agamanya nggak? Tidak. Ya, orang Islam ketika menggunakan dolar, apakah dia menjadi ikut Illuminati, Freemason, apa istilahnya? Ya. Apakah dia begitu? Kan tidak. Apakah dia jadi Kristiani? Kan tidak. Karena itu barang itu godaannya hampir sama dengan Muslim dan non-Muslim. Artinya, betul di filsafat itu ada beberapa yang membuat orang keliru, dan itu sudah dipetakan oleh ulama kita. Kalau kita tidak paham bab ini, maka mungkin mulai hati-hati hari ini untuk sekolah, untuk kuliah. Kenapa?
hampir semua mata kuliah dan jurusan yang ada di semua kampus, apa kampus Islam atau kampus non-Islam, itu semua adalah pecahan dari ilmu filsafat. Mau tahu Ya. contohnya? Ya. Contoh ilmu kedokteran, matematika, fisika, bahkan ilmu sosial, semua adalah anak daripada filsafat. Jika ada yang mengharamkan filsafat ke dalam usul fikih dan qawaid fikih, dalam qawaid fikih ada at-tabi' tabi'un. Jika kita mengharamkan sesuatu, maka yang turunannya maka haram juga. Berani? Ya. Jadi semua ilmu pengetahuan jadi haram jadi juga. Itu adalah kekonyolan yang diilmiahkan atau yang diagama-agamakan. Kita tidak mau seperti itu. Kita maunya ilmu pengetahuan yang direligiuskan. Tapi sebenarnya nggak perlu. Pada dasarnya keilmuan itu sudah sangat religius. Orang alimnya yang tidak religius. Karena ilmu itu sifat Allah, ilmu itu dari Allah, dan kita bisa terima dari mana aja. Ya, begitu lebih kurang. Jadi saya tidak sepakat dengan orang yang mengharamkan filsafat. Itu orang tidak update. Dan dia ketinggalan kira-kira berapa abad? Ya, 9 abad. Ya. Karena Ghazali sudah merumuskannya dan dia wafat 505. Sekarang 1445. Jadi orang ini masih nggak tahu Ghazali sudah merumuskan mana yang haram, mana yang tidak. Mana yang keliru, mana yang tidak, mana yang sesat, mana yang tidak. Baik. Ini ada ungkapan Buya yang menarik nih Buya. Ilmu itu sesungguhnya sangatlah religius. Ya. Ini berharga sekali sahabat. Dari penjelasan beliau tadi, dalam kehidupan sehari-hari sahabat Ribad, terkadang kita mendua ya. Di satu sisi, sebagian masyarakat kita mengatakan, oh jangan belajar filsafat. Kemudian, oh, filsafat ini berbahaya. Anda bisa gila nanti. Oh, filsafat tidak Islami. Filsafat itu dari Yunani, tidak beragama seperti itu. Ya. Tetapi di lain sisi, seperti kata beliau tadi, kita memakai pemikiran-pemikiran atau teloran anak-anak yang lahir dari filsafat seperti fisika, kimia, matematik, kemudian yang dari ilmu sosial, apakah itu sosiologi, antropologi, psikologi dan seterusnya. Di lain sisi, kita mengharamkan induknya. Nah, ini kan satu sikap yang harusnya perlu kita pertimbangkan kembali. Kemudian ada sedikit pertanyaan nih Bu ya. Dari perjalanan ilmu filsafat kepada lahirnya para filsuf-filsuf Islam, apakah di sini boleh kita namakan ada Islamisasi ilmu pengetahuan kah? Atau temuan-temuan baru dalam dunia Islam? Ya. Bagaimana Bu ya? Jika istilah ini mesti digunakan untuk berdamai supaya umat Islam mau belajar pengetahuan, saya berdamai dengan istilah itu. Islamisasi? Tapi sebenarnya saya tidak percaya dengan itu. Karena bagi saya, al-ilmu nurun, seperti perkataan Waqi' yang guru Imam Syafi'i, ilmu itu nur, light. Makanya di Yunani itu ada gerakan Hellenism. Itu boleh disebut bahasa Arabnya tanwiriyah, gerakan penyebaran ilmu pengetahuan di dalam budaya dan semua hal ya. Jadi saya termasuk orang yang penganut bahwa ilmu itu sendiri adalah sifat Allah yang dia sifatnya universal dan Allah tidak terbatasi oleh kepicikan kita yang merasa paling berallah, bertuhan gitu. Sesederhana itu ya. Nah, kemudian lagi seperti yang Buya jelaskan tadi terkait dengan kita bergerak sedikit kepada ilmu kalam misalnya Buya. Kalau di dunia kampus kita biasa mempertanyakan atau berdebat Tuhan itu ada nggak sih? Oke. Nah, kemudian Tuhan itu sebenarnya kan yang ada di dalam pikiran. Itu filsafat. Ya. Bukan ilmu kalam ya? Kan. Nah. Itu di filsafat itu ketinggalan. Di kalam pertanyaan itu sudah ketinggalan. Kalau dalam ilmu kalam. Nah, jadi barangkali ini perlu Buya pertegas lagi supaya pemahaman sebagian sahabat-sahabat kita yang menonton channel ini tidak tidak salah paham tentang ilmu kalam. Karena ini baru sebagai muqaddimah ya, pengantar kita belum masuk ke akar filsafat, akar kalam, apalagi akar tasawuf. Jadi
Wajar hal itu terjadi. Tapi perlu saya garis bawahi, pertanyaan mahasiswa kah atau dosen atau orang yang nyebut diri intelek, di mana tuh apakah Tuhan ada? Itu bukan pertanyaan kalami, pertanyaan teologis. Dalam teologis, seorang teolog sudah meyakini itu. Berangkat dari Namun situ. bagaimana cara dia meyakini sesuatu yang sudah wujud, itulah teolog. Jadi teolog sudah ngelewatin posisi proses pembukti apakah Tuhan eksis, apakah Tuhan wujud, itu nggak perlu lagi teolog. Dia kalau bertanya begitu dia filsafat. Dia, kalau dalam filsafat mungkin teolog itu kemunduran, tapi dari sisi keagamaan pertanyaan teologis itu kemajuan. Ya. Jadi kalau saya nanya, apakah Tuhan itu ada? Maka ini pertanyaan seorang filosof. Inilah yang terjadi pada Thales misalnya. Thales itu, coba bayangkan, di saat itu Yunani sedang menganut ajaran dewa-dewa. Ya. Dia menyembah dewa ayah, dewa anak, dewa petir, Thor. Kan kita menikmatinya sebagai hiburan hari ini kan. Seru juga nonton Tuhan-Tuhan itu kan. Dan seorang Thales, dia tidak mau merujuk ke cara berpikir itu, karena dia menganggap itu khurafat. Lalu dia berpikir, tidak merujuk kepada agama yang ada di masanya, yaitu agama khurafat, agama pagan. Lalu dia berpikir sendiri, dan pasti ada Tuhan yang tidak mirip sama kita, yang nggak anak, yang nggak bapak, yang nggak antromorfisme gitu ya. Terus apa dong? Maka dia kemudian berpikir tentang asal-muasal wujud. Maka muncullah ilmu namanya ontologi. Jadi sebelum teologi, itu ontologi dulu. Filsafat itu bergerak pada ontologi. Walaupun nanti boleh kita sebut kalam itu juga filsafat kepercayaan. Tapi basic filsafat itu yang pertama, itu adalah ontos logos. Ilmu tentang wujud. Falsafatul wujud kalau dalam terjemahan. Dan kabar gembiranya apa? Hampir semua kitab filsafat Yunani sudah diterjemahkan ke bahasa Arab dan tidak ada lagi sumber Yunaninya kecuali baru ketemu belakangan ini. Itu kabar gembiranya. Dan di masa Imam Abu Hanifah itu ada seorang khalifah Bani Abbasiyah yang berhasil menemukan di Malta, kemudian di segitiga itu Italia, Balkan, kemudian Asia Minor, itu ada satu pulau, tempat pelarian filosof yang dulu dikejar-kejar oleh rezim Yunani. Mereka membawa kitab dan kemudian pindah ke sana. Ada yang hafal ajaran Aristo, mereka salin di sana. Itu kitab dibawa semua ke Baghdad. Itu masih abad kedua Hijriah. Dan kemudian muncullah gerakan penerjemahan. Yang paling terkenal itu Al-Kindi. Kemudian muncul Al-Farabi. Dan sampai hari ini kita menikmati hampir semua buku-buku filsafat Yunani sudah berbahasa Arab. Nah, jadi kalau ada yang berbahasa Yunani sekarang, besar kemungkinan itu terjemahan ulang dari bahasa Arab. Jadi setelah diterjemahkan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lagi ke Yunani. Gitu. Mungkin ada ketemu manuskrip Yunaninya, tapi saya butuh bukti dulu. Saya belum tahu secara filologis ya. Nah, jadi kabar gembiranya itu. Artinya apa? Orang-orang di abad pertama, kedua, Muslim, mereka mengadopsi sebanyak mungkin sehingga mereka mencapai puncak keilmuan pada beberapa waktu setelahnya. Lalu kita mau mundur lagi. Ya. Itu dia, Bu ya. Artinya adalah bahwa percepatan ilmu pengetahuan itu telah terjadi sebenarnya di abad 1-2 Hijriah. Ya. Setelah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalau misalkan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekarang, artinya ini jadi kemunduran. Jadi lucu ya. Jadi kemunduran akhirnya gitu. Nah, makanya konten ini menjadi sebuah konten yang penting para sahabat Ribat supaya di dalam kita menjalani kehidupan ataupun dalam mencari ilmu pengetahuan tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu telah ditanyakan 12 abad yang lalu oleh para pendahulu-pendahulu kita gitu loh. Mungkin sedikit lagi nih Bu ya. Kalau kita lihat kepada
kita kembali ke sejarah sebelumnya tentang Pitagoras misalnya, setelah Thales tadi, Pitagoras saat itu menemukan yang Buya sampaikan, ternyata Tuhan itu bukan yang ada dalam pikiran mereka. Pikiran mereka itu ternyata terbatas kemampuannya, sehingga Pitagoras menemukan istilah jiwa. Ya, apakah seperti itu, ya? Ya, Pitagoras itu diperkirakan tahunnya sama dengan Nabi Sulaiman, Solomon. Besar kemungkinan dia pernah berinteraksi dengan orang-orangnya Solomon. Tapi dengan akses King Sulaiman itu yang bisa terbang, bisa kemana-mana, saya yakin dia pernah jumpa. Ya. Karena secara ajaran Pitagoras ini lain dengan filosof sebelum dia dan setelahnya. Jadi kita kalau Yunani itu kita boleh bagi dalam dunia akademik itu ada yang disebut pra-Sokrates, ada pasca-Sokrates. Ya, pra-Sokrates itu salah satunya adalah dimulai dengan Thales. Sebelum Thales sudah ada, coba nggak muncul namanya. Nggak masyhur. Ya, kemudian murid dia, ya kalau Thales mengatakan air, lalu muridnya mengatakan tak terhingga dan lain sebagainya. Muncullah Pitagoras. Sebenarnya disebut bukan Pita, tapi pakai sa. Pitagoras ya. Pitagoras ini dia sangat unik, kompleks. Dia tidak hanya seorang filsuf yang ahli matematika yang menemukan teori segitiga. Ya. Jadi dialah yang mengajarkan orang Mesir gimana cara menghitung piramid, ketinggian piramid. Itu ilmunya Pitagoras. Ya, jadi Pitagoras ilmunya sampai ke Mesir. Bahkan mungkin sebelum Pitagoras sudah ada, tapi dengan adanya Pitagoras, itulah piramid yang sekarang bertahan itu kebanyakan adalah hasil-hasil yang pasca dia. Wallahu alam ya, realnya. Tapi itu yang kita dapat dalam sejarahnya. Lalu Pitagoras itu, selain dari filosof, fisika, dan segala macam, dia yang pertama kali mengatakan bulan itu tidak bercahaya, kecuali pantulan dari matahari. Huwa awwal man qala bihi. Orang pertama yang bicara begitu. Yang paling unik di kitab Al-Milal wa Nihal, itu Syahrastani mengatakan Pitagoras adalah orang yang diberikan kemampuan berbicara dengan tata surya. Jadi dia berdialog dengan bulan, berdialog dengan apakah itu khurafat? Tidak. Justru bagi saya ini satu mungkin bisa diinterpretasikan lain. Dialog itu apa gitu ya? Apakah dia kemudian menta'amuli, berta'amul, apa terjemahan ta'amul ya? Mencoba untuk kontemplasi, memikirkan. Karena dia mengerti cara mengukur, maka dia akan mengukur jarak bumi dengan bulan. Itu sangat mungkin. Pitagoras itu juga tidak mau ikut mitologi Yunani, menyembah Tuhan matahari dan anak-anaknya dan segala macamnya. Dia kemudian mengajarkan ada Tuhan yang imateri. Dan cara untuk mencapai ke sana adalah manusia tidak dengan madinya, bukan dengan jisimnya, jasadnya. Dia mesti merawat yang disebut jiwa, soul. Ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ruh atau nafs ya. Itu masih kompleks dalam penerjemahan. Pitagoras ini sampai kemudian disebut membangun sebuah tarekat sufi pra-Islam. Tarekat sufi pra-Sayyidina Muhammad SAW. Jika ada kalam sebelum Nabi Muhammad, maka ini ada sufi sebelum Muhammad. Jika ada syariat fikih sebelum Muhammad, maka ini fikih sebelum Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Dalam tarekat Pitagoriyah ini, dia mengajarkan apa? Untuk santri-santri dia, murid-murid dia, para pesuluk, itu tidak boleh makan kacang-kacangan. Dan untuk yang sedang latihan, riyadhah. Kata riyadhah yang hari ini disebut sebagai ilmu matematika, ilmu observasi, itu diambil spiritnya dari ajaran Pitagoras. Jadi Pitagoras itu apapun yang dia buat hasil dari riyadhah, hasil dari latihan. Dia nggak percaya kalau orang cuma mikir terus buat kesimpulan. Bagi dia, coba dulu dong. Ya, kalau benar ini hebat, kita cobain dulu, observasi dulu. Nah, Pitagoras itu
setelah dia melakukan percobaan pada dirinya dan segala macam, dia kemudian menyimpulkan kita nggak boleh terlalu banyak makan yang bernyawa. Jadi murid-muridnya yang sedang riyadhah latihan, itu nggak boleh makan yang bernyawa. Mirip-mirip toh? Mirip ya? Tapi ingat, yang suluk sekarang bukan dari Pitagoras, Iya. tapi mirip. Orang dulu pakai pakaian, sekarang pakai pakaian, emang pakaian kita ingin niru mereka kan jaga juga kan. Ini baju Cina nih kan berarti orang Cina itu. Baju saya bukan Cina nih, beda lagi nih. Modelnya. Oke, apalagi dia melarang muridnya misalnya kalau makan terlalu kenyang, mirip-mirip kayak Nabi Muhammad lah, ya. Bagi dia kalau makan sisain, harus ada yang disedekahin. Kurangi tidur. Ada waktu untuk kontemplasi dan segala macam, untuk menopang ilmu-ilmu yang disebut nanti aljabar, ya, algebra apalah namanya itu ya. Ya, unik ya Pitagoras itu. Jadi kalau Pitagoras sudah mulai berpikir, barangkali kalau disebut kosmologi, jadi dekat kosmologi. Thales itu ontologi alam, sedangkan Pitagoras sudah masuk dari alam masuk kepada jiwa. Karena itu cara mengenal Tuhan. Kita boleh sebut kosmologi. Ya, kosmo, logos, ya, kosmos, logos. Kosmo berarti manusia, logos ilmu tentang hakikat manusia. Ya, karena kan kalau tidak salah nih Bu ya, dalam temuan jiwa itu, Pitagoras ini telah menemukan bahwa jiwa itu tidak mati. Ya. Cuman setelah manusianya mati, jiwa ini akan berpindah kepada mungkin binatang atau manusia lain. Itu masih diperdebatkan sebagai ajaran Pitagoras, apakah itu betul atau tidak. Oh, oke. Jadi berarti secara tidak dapat dipastikan bahwa Pitagoras mengakui reinkarnasi sebenarnya, ya. Sebenarnya ada perpindahan yang dalam reinkarnasi versi Islam itu ada, tapi bukan reinkarnasi seperti itu. Reinkarnasi versi Islam itu sederhana. Kita mati, nanti akan dihidupkan dengan tubuh yang beda, cuma tulang ekornya sama, tubuhnya sudah lain. Chip mungkin. Ya, itu reinkarnasi versi kita. Di luar itu kita, wallahu alam, kita nggak terima. Ya, kita nggak tahu konsep-konsep di luar itu yang sahih. Ya. Baik. Sahabat Ribat dimanapun berada, seperti yang beliau sampaikan tadi, kajian ini sangat syarat dengan makna, namun sengaja kita kemas dengan santai, dengan nggak perlu terlalu kaku dan tegang, supaya ilmu yang beliau sampaikan tadi juga bisa kita serap secara pelan-pelan dan bisa kita pahami kembali bahwa sebenarnya berfilsafat atau mempelajari filsafat, ilmu kalam dan lain sebagainya itu tidaklah berbahaya dan tidaklah sebagaimana yang sebagian masyarakat membayangkan selama ini. Buya, terima kasih Buya. Mungkin untuk pembukaan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di lain waktu kita sambung lagi. Selamat pusing. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kata beliau, selamat pusing. Gitu beliau. Baik sahabat Ribat dimanapun berada. Namun sebelumnya kami informasikan juga bahwa Ribat Nuraniyah Hasyimiyah telah memulai pembangunan surau Ribat di Buaran Serpong sana, dan pembangunan ini telah dimulai tahap pertama, yaitu membuat pondasi untuk membangun surau. Nah, ini akan nanti berkelanjutan sampai insya Allah dalam waktu 1 tahun ke depan. Untuk itu kami himbau barangkali sahabat-sahabat Ribat yang ingin berkhidmat ataupun bersama-sama kita untuk mewujudkan surau Ribat ini supaya bisa terlaksana, silahkan menyampaikan wakaf terbaik sahabat, mungkin di nomor rekening yang bisa ditampilkan nanti oleh tim kami. Silahkan sampaikan langsung di sana. Mudah-mudahan berapapun dan apapun yang sahabat berikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi umat tentunya. Terakhir dari sesi ini ingin kami sampaikan sesuai dengan pesan sponsor nih dari Direktur Program Ribat. Ada quote yang menurut kami cukup menarik untuk disampaikan. Berdirilah di landasan syariat, berjalanlah di jejak tarikat, bersikap tegaslah dengan jubah hakikat,
berpandanganlah dengan pandangan makrifat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai pemandu pada siang hari ini, kami mohon maaf kalau seandainya ada salah dan janggal, salah penyebutan nama dan lain sebagainya. Berbanyak maaf. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.